warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Religi. Selamat datang di podcast Kemenakau Menyapa, tempat berbagi informasi, inspirasi, dan semangat pengabdian. Dengan saya, Dusti Tania, Humas Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Di episode perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Soleh MPD, yang kesehariannya sering disapa Abi Soleh. Selamat pagi Abi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bi. Kelihatan fresh Abi ini. Karena semangat, Gagah. semangat ya. Iya. Mungkin Abi boleh menyapa Sobat Religi dimanapun berada. Sobat Religi, selamat bertemu di podcast kita. Podcast perdana Kemenakau Menyapa. Begitu ya. Oke. Pada episode kali ini kita akan membahas ini, Bi. Keluarga baru di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang lolos seleksi P3K. Ini kan baru lolos dari lantik ya, Bi ya. Oke, jadi kan kita udah kedatangan teman-teman baru nih, Bi, dari P3K. Dengan kedatangan teman-teman baru dari P3K ini, menurut Abi apa yang akan dilakukan nih kantor Kabupaten Kaur sendiri? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita di kantor Agama Kabupaten Kaur. Kaur kita tahu daerah perbatasan dengan Kabupaten Provinsi Lampung, yang wilayahnya geografisnya lebih banyak pantai dan pegunungan, dengan jumlah penduduk yang hampir 200.000, tentu merupakan tantangan tersendiri bagi kita Kementerian Agama dalam rangka mengakses ke masyarakat dan program-program Kementerian Agama. Nah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kemudian Pak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin, kemudian Menpan dan sebagainya, seluruh pihak yang sudah mengapresiasi kebutuhan kita di kantor dengan kehadiran sebanyak 149 P3K baru. Banyak ya, Ya, belum lagi nanti ditambah dengan PNS ya. PNS yang baru juga, CPNS juga banyak. Alhamdulillah. Jadi kami tentu berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, dengan Pak Kadil juga, dengan seluruh jajarannya, bahwa kita sudah diapresiasi dengan melihat kebutuhan-kebutuhan tenaga yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Tentu kalau saya melihatnya sebagai kekuatan baru, the new force ya, jadi kekuatan baru untuk bisa melakukan penetrasi program-program yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kaur khususnya, dan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Bengkulu umumnya, untuk bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Terus kedepannya nih kira-kira akan dilakukan pembekalan jadi gini ya, apa, Bi? Kita melihat kan bahwa pertama tentu peningkatan status. Kita berharap dengan peningkatan status mereka yang selama ini PPNPM, pegawai pemerintahan non pemerintah ya, pegawai yang non pemerintahnya mereka honorer, kemudian mereka masa pengabdiannya juga sudah cukup lama di Kementerian Agama ini, ada yang bahkan sampai 10-15 tahun ya. Tapi juga ada yang 4 tahun terakhir mereka bisa mengabdi di sini. Nah, tentu kita berharap bahwa mereka sudah punya latar belakang yang cukup kuat untuk mengetahui Kementerian Agama ini. Nah, dengan perubahan status ini kita berharap mereka bisa memaksimalkan potensi, mengoptimalkan kemampuan. Jadi kalau selama ini mereka kerja itu karena berpikiran sebagai tenaga honorer, sekarang paling tidak mereka harus berubah mindsetnya bahwa mereka itu adalah bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan, bahwa mereka adalah pegawai pemerintah yang digaji oleh pemerintah, yang uangnya adalah uang dari rakyat, uang pajak dan sebagainya. Oleh karenanya mereka secara institusi, jadi institusi itu kemampuannya itu harus dikembangkan. Jadi pola kerja, pola tingkah laku dan sebagainya harus sesuai juga dengan tuntunan ASN. Nah, ini barangkali yang menjadi PR kita di Kabupaten Kaur, bagaimana kemudian mengoptimalisasi kemampuan dan potensi yang ada agar program-program yang ada di Kota Agam bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Kalau boleh tahu nih program-program seperti apa nih, Bi? Yang pertama gini ya, jelas tentu mereka juga harus
memahami peran dan fungsinya. Karena ternyata juga ketika terbit P3K, mereka bukan pada fungsional yang awal, tapi ada pada jabatan fungsional yang baru. Ketika dia honor itu misalnya di fungsional umum jadi perantau dan sebagainya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang pendidikan mereka kan juga beragam. Betul. Jadi bahkan ada yang tidak sesuai antara pendidikan yang mereka miliki dengan keterampilan yang dituntut di dalam di dalam tugas mereka. Jadi ada yang jurusan perkebunan, kehutanan dan sebagainya, ngurusin keuangan misalnya. Nah, kita berharap mereka ini bisa betul-betul menata kembali potensi dan kemampuannya dan mengembangkan sehingga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah terstruktur dilakukan oleh pemerintah dan Kementerian Agama. Sehingga kalau saya melihatnya butuh sebetulnya satu reorientasi bagaimana mereka bisa mengisi itu, ya, bisa menjalankan, bisa memaksimalkan tugas yang dilakukan. Karena beda kan, ASN di tahun 80-90-an, di tahun 2000-an dengan ASN sekarang. Ada EKIN yang harus diisi, ada eviden yang harus disampaikan, ada program yang harus dilaksanakan. Jadi secara administrasi pekerjaan sudah jelas, tinggal bagaimana mereka melakukan itu agar betul-betul bisa mewujudkan apa yang sudah ditandatangani. Antara perjanjian kinerja dengan kinerjanya dengan output yang diharapkan. Nah, itu outputnya adalah masyarakat. Kenapa? Karena beda. Kementerian Agama ini kan sudah ada tukin juga gitu ya. Selain gaji ada tukin juga, ada waktu luar biasa deh. Banyak ya, jadi saya selamat lah untuk yang Kementerian Agama ini, dan itu tidak pernah telat. Nah, kami tidak menuntut banyak, hanya bagaimana kemudian mampu melakukan program-program atau kerja-kerja yang memang sudah disusun sedemikian rupa oleh ahli yang ada di Kementerian Agama ini. Mungkin jadi tantangan besar nanti ke depannya, mungkin kata Abi kan tadi ada beberapa yang tidak selinier gitu ya kerjanya ya dia. Jadi di sini mungkin nanti gimana nih bicara Abi? Jadi gini, sementara kan kalau bukan saya membedakan ya antara PNS dengan CPNS dengan P3K. Kalau CPNS kan ada prajabatan. Ada prajabatan yang membutuhkan waktu lama, mungkin 1 bulan dan sebagainya, untuk mereka betul-betul menstrukturisasi. Kalau di P3K kan belum ada. Paling mati ada pembekalan tentang kecil. Nah, saya berharap memang khususnya di KAUR ini, para P3K ini diberikan pembekalan terkait dengan membaca program, menganalisis program, dan mengerjakan program itu dengan baik. Dan yang paling penting adalah bersinergi. Jadi prinsip kalau saya itu waktu saya sampai di sini saya bilang kita ini seperti masketer, tahu masketer dulu yang di Prancis itu, kerajaan raja itu punya masketer 3 orang prajurit yang satu hati, satu kata, satu jiwa. Apa prinsipnya? One for all for one. Jadi sebetulnya dengan one for all for one itu tidak ada satu yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri dan tidak harus bersama-sama begitu. Artinya ketika dia mengerjakan sesuatu itu untuk semuanya gitu. Dia mengerjakan kerja sendiri itu sejatinya dia mengerjakan untuk semuanya, dan terbaliknya ketika kita beramai-ramai itu sebenarnya untuk satu tujuannya. Sehingga ini menjadi filosofi saya juga ketika saya ditempatkan pada satu dinas atau pada satu bidang. Saya katakan bahwa kita ini bagian yang tidak terpisahkan. Nah, untuk menyatukan itu tentu perlu stimulus-stimulus yang harus kita berikan kepada kawan-kawan para P3K sehingga mereka mampu merespon. Walaupun nanti secara alamiah mereka ada juga mungkin yang lambat dan sebagainya. Itu tentu tentu kita lihat sebagai sebuah dinamika saja. Karena seharian mereka kan ada pemimpin, ada kepala seksi, ada pak kasubagnya, mungkin ada kepala kantornya untuk bisa mengontrol pekerjaan. Jadi memang kita berharap ke depannya ada untuk P3K ada pembekalan khusus terkait dengan membaca, mempelajari dan melaksanakan program-program yang ada di Kementerian Agama ini.
sangat penting Ya, ya untuk oke. kedepannya, karena kan itu nanti mengacu pada kerja masing-masing Iya. dari calon apa namanya PNS ini, Ya. P3K, ASN ya. ASN ya. Kemudian kalau menurut Abi sendiri nih, kira-kira materi yang akan diberikan untuk pembekalan itu seperti apa sih? Yang jelas kita punya tugas besar ya. Kementerian Agama ini adalah rumah besar moderasi beragama. Sehingga sebelum kita menyampaikan kepada orang tentang moderasi beragama, pegawai Kementerian Agama itu harus orang moderat dalam beragama. Maksudnya begini, memahami konsep-konsep keberagaman dan keberagamaan. Keberagaman beragama itu harus dipahami. Yang kedua, kita juga punya pelayanan pendidikan misalnya kan di madrasah. Bagaimana kemudian pendidikan madrasah ini yang sudah punya nilai jual tinggi harus dipahami juga, sehingga teman-teman yang bekerja pada bidang pendidikan harus juga memahami bahwa dia itu atau orang yang terlibat dalam pendidikan keagamaan itu adalah agen di sana. Dialah agen perubahannya dia, agen marketnya dia, agen pendidikan dia, jadi harus pahami itu. Kemudian juga pelayanan-pelayanan lain yang barangkali penting di masyarakat. Contoh sederhana aja tentang zakat dan wakaf, ya kan? Karena sekarang kan secara ekonomi syariah ini kan sangat didorong oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat ekonomi syariah yang dibuat Bank Indonesia itu sebetulnya pelopornya adalah kita. Nah, kenapa kemudian kita jadi pelopor kok kita nggak bergerak gitu ya? Jadi itu hal yang begitu. Sehingga saya berharap memang nanti teman-teman bisa menyiapkan pemateri-pemateri yang handal yang mampu untuk bisa memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi. Selain tentu kewajiban kita adalah wawasan kebangsaan, kemungkinan juga tentang produk-produk hukum, ya kan? Karena ASN ini kan kata orang kakinya sebelah kiri neraka, sebelah surga kan? Apa sebenarnya penjara? Sebelah kiri penjara, sebelah kiri neraka katanya. Itu kan bagi orang yang berpikiran negatif, sebetulnya tidak begitu. Kalau kita bekerja dengan aturan, ada undang-undang dipahami, kemudian peraturan dilaksanakan dengan baik, nggak ada itu surga semua itu kan. Dimanapun kita ada surga semua, begitu. Ya, itu kan untuk materi-materinya kemungkinan seperti itu ya, Bi. Bisa. Tapi kalau untuk materi itu kan biasanya ada narasumbernya nih, Bi. Ya itu. Nah, itu kira-kira narasumbernya ngambil dari luar. Nah, kita berharap kalau yang isi materi orang kita juga, mereka tuh rasanya nggak peduli ya, ya biasa-biasa aja. Tapi mungkin kita akan libatkan dari kejaksaan, dari kepolisian, mungkin dari tentara juga. Mungkin pagi-pagi belajar apel pagi dulu lah, bagaimana menghormat dan sebagainya kan. Kan kita tidak pernah ada pelatihan itu. Iya. Bagaimana tegak hormat dan sebagainya. Mungkin pagi-pagi sebelum ada kegiatan latihan dulu, pas berbaris dan sebagainya kan. Sehingga kita punya satu SOP di dalam upacara-upacara bendera. Jadi kemungkinan akan melibatkan pihak lain. Insya Allah kan coba kita libatkan pihak lain dalam rangka untuk membangun tadi ya, membangun karakter kita yang punya ciri khas. Mengenai Ekin nih, Bi, mungkin ada nggak sih nanti kedepannya orientasi nih mungkin untuk P3K yang akan dilakukan pembekalan atau CPNS pembekalan itu nanti kita diberitahu gimana cara Ekin dan sebagainya. Hal kayak gitu tuh udah melekat ya. Mau tidak mau terus belajar. Iya. Jadi nggak bisa harus ada pelatihan dulu, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Jadi karena sekarang itu aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh pusat itu biasanya langsung pada petunjuk. Iya, dan kalian yang sekarang di generasi Z ini kan nggak perlu lagi dipelajari, yang diajarkan, bahkan lebih pintar yang muda-muda daripada kami yang tua-tua, sehingga kayak Ekin atau Perkin dan sebagainya itu dia sudah sistematis aja itu, nggak perlu ada pelatihan khusus. Paling yang dipelajari itu pengenalan terkait pentingnya Ekin diisi, pentingnya Perkin diperhatikan, misalnya gitu, pentingnya eviden dilampirkan, paling itu aja yang penting-penting itu. Karena memang kita ini secara struktur itu piramida kan, piramida itu kalau pucuknya itu di atas itu sangat tergantung pada yang bawah-bawah ini, ya kan, sehingga yang dari yang bawah-bawah bergerak maka kemudian di atas kelihatan pucuknya. Tapi kalau yang di bawah tidak bergerak, dia akan bolong-bolong itu. Bisa jadi nanti piramida tidak piramida kan, tapi dia bolong-bolong karena ada yang tidak mengisi. Dan itu biasanya penting selalu dipahami oleh kita yang ada di pemerintahan. Jadi itu sebagai tantangan juga sih buat kita juga. Maksudnya memang kita harus belajar ya. Maksudnya mungkin tidak ada pelatihan yang khusus. Ini harus itu nggak ada.
Oke, mungkin akan banyak pembahasan nih, Sobat Religi, mengenai episode selanjutnya. Mungkin kali ini ya biar kita tutup podcast ini dengan statement closing dari Jadi Abi. gini, saya berharap bahwa selamat datang para P3K baru di Kementerian Agama. Tentu kami berharap kalian itu bukan orang baru di Kementerian Agama, tapi orang yang memang di-upgrade. Nah, dinaikkan status ya. Nah, oleh karenanya dengan kenaikan status ini jangan hanya disyukuri dengan bersyukur-syukur gitu, tidak, tapi bagaimana menunjukkan kinerja. Karena kepercayaan pemerintah terhadap kawan-kawan yang P3K ini adalah kepercayaan yang tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tapi kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah karena dianggap mumpuni keilmuan keterampilannya untuk diangkat sebagai ASN di Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast perdana kita pada hari ini, Kemenakau Menyapa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.